Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahmudi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Dalam mapel fikih kelas 10 Madrasah Aliyah At-Thahiriyah, Watu Salam, Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, akan mempresentasikan video peer teaching saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa alallah la hawla wa la quwwata illa billah. Shalawatullah salamuhu ala rasulillah ma ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini anak-anakku di kelas 10 jurusan agama Madrasah Aliyah At-Thahiriyah bisa melaksanakan aktivitas yang mulia di dalam kelas untuk melaksanakan belajar bersama mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan hari ini pertemuannya diberi kemanfaatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa bersama-sama sebelum doa melaksanakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita awali dengan bacaan ayat-ayat Quran dan juga dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini selalu diberikan kemanfaatan yang lebih dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya pada hari ini? Pada sehat semua ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini ada yang tidak masuk temannya? Semua Pak. Semua, alhamdulillah. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita masuk ke materi pelajaran fikih, kita coba untuk fokus dulu ya, fokus dengan Bapak. Nanti kita pakai senam otak sebentar ya. Ini coba teman-teman lihat, ada kertas ya, diperhatikan, ada kertas kosong. Ini senam otak bersama-sama ya. Kita kasih garis, ya kan ya. Sekarang perintahnya adalah jadikan garis ini lebih panjang. Ayo, siapa yang mau menjadikan garis ini lebih panjang? Baik garis Pak Guru. Tambah garis ya, gini ya. Nah, oke, masih sepakat semuanya seperti ini? Sepakat. Ini Ya. biasanya pakai otak kiri yang menggunakan kebiasaan umum. Coba kita gunakan yang tidak biasa ya. Sebenarnya begini teman-teman, bikin garis yang lebih panjang, tinggal kita bikin garis yang lebih kecil atau lebih pendek. Maka dengan sendirinya garis ini disebut garis lebih panjang. Ini yang berbeda berpikir dengan orang pada umumnya. Namanya menggunakan maksimal otak kanan kita. Maka hari ini kita fokus ya. Belajar materi. Ya Pak Guru. Oke, kita coba. Hari ini Bapak mau menampilkan beberapa slide, semuanya sudah fokus ya. Sudah pada kelihatan ya? Sudah kelihatan materinya? Anak-anak semuanya? Sudah Pak. Ampun Pak Guru. Ya, kita belajar hari ini adalah tentang fikih. Yang mana fikih itu nanti materinya kita masuk di kompetensi dasarnya. Kita lihat bahwasanya kompetensi dasarnya di sini menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umroh. Kemudian undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh beserta hikmahnya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini teman-teman, yang pertama adalah melalui pemberian uswah atau contoh, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan haji dan umroh dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui proses tanya jawab. Ya, kemudian di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menerjemahkan indikator-indikator materi. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok nanti peserta didik juga diharapkan untuk bisa menyebutkan rukun dan perangkat-perangkat haji lainnya dengan baik dan benar. Kemudian untuk manfaat, anak-anakku semuanya, manfaat ini kita belajar hari ini adalah agar kita dapat membentuk karakter pendidikan jasmani dan ruhani melalui haji dan umroh. Jadi antara jasmani dan ruhani kita jadikan satu menuju kepada ridho Allah Ta'ala melalui belajar apa? Haji dan
dan umroh. Nah, ini kita belajar haji dulu. Oke, teman-teman, sebelum haji kita coba untuk memahami Baitullah. Ya, kita coba fokus. Ya, dibayangkan teman-teman sudah ada di depan Baitullah semua, pejamkan mata. Sudah ya? Pejamkan mata, kita buka mata kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada di depan Baitullah saat ini. Nah, coba tengok ke kanan teman-teman. Wah, sudah pakai baju ihram semua ya. Pakai ke kiri teman-teman kita juga pakai baju ihram semua. Oke, kita baca talbiyah bersama-sama ya. Bacaan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita semuanya betul-betul ada di depan Baitullah, bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Allahumma Amin. Sudah ya? Ya, kita mau mulai untuk langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama dasar dalil nakli haji. Kemudian ini dasar dalil nakli dari mana pengambilannya? Al-Quran. Pak Guru. Kemudian dasar undang-undang haji dan umroh. Ini dari pemerintah Indonesia. Kemudian pengertian haji, nanti kita bicara tentang syarat haji, rukun haji, terus wajib haji, sunnah haji, sampai kepada hikmah haji. Coba teman-teman dipahami sebentar sambil dihafalkan ya. Ya, Konsep Pak. ini 1, Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang akan mengantarkan kita belajar pada hari ini. Sudah siap ya masuk ke materi ya? Siap, Pak. Kita belajar tentang apa yang pertama? Dasar dalil Dalil Al-Quran. nakli. Nah, ini Bapak tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 97. Ada yang mau baca kira-kira ayat ini? Atau kita baca bersama-sama? Sama-sama ya. Sama-sama, Pak. Bersama, Pak. Bersama kita awal dengan ta'awud dan kita akhiri nanti dengan shadaqallahul azim. Ya, kita bersama-sama diniati ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ada yang mau baca terjemahannya? Ada? Kalau nggak ada, berarti Bapak bacakan ya. Ya. Ya, Pak. Ini artinya adalah di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, ya, yang dimana tanda-tanda itu di antara peninggalan Nabi Ibrahim. Barang siapa masukinya atau masuk Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang istata'a atau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemana? Ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari atau mengkufuri haji perintah ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, yakni tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam semesta. Jelas ya anak-anakku semua ya? Jelas, Pak. Oke, nanti kalau yang belum hafal tolong dihafalkan ya. Kita doakan mudah-mudahan yang hafal ayat ini menunjukkan kesungguhan dan kemudian bisa dipanggil melaksanakan ibadah haji. Ya Allahumma
Amin. Oke. Ya Rabbal. Ya teman-teman, kita pindah kepada materi yang sudah Bapak share kemarin, minggu kemarin, untuk mempelajari tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Ya, sudah kita share kemarin. Yang di sini nanti kita sikapi bersama bahwasannya kita ada di pemerintah Indonesia juga mengeluarkan undang-undang peraturan haji dan umroh. Maka kedua dasar ini bisa kita jadikan patokan. Ya, teman-teman, kita coba untuk melanjutkan. Saya minta teman-teman fokus lagi, kembali ke fokus, karena belajar kita adalah belajar fokus. Di sini coba diamati, ya, dua gambar ini masa sebelum pandemi. Kalau yang ini pada waktu pandemi, ya, kita lihat, kita perhatikan, kita amati ada apa, kemudian nanti kita analisis. Saya minta nanti ada yang bisa menyampaikan. Saya kasih waktu 2 menit untuk memahami teks gambar di sini dengan menganalisis. Oke, saya kira cukup ya. Kita coba disimpan dulu yang rapi ya. Dititipkan sama Allah, mudah-mudahan simpanannya tidak hilang, nanti kita minta. Ya, kita masuk ke materi inti. Pengertian haji adalah secara bahasa, haji artinya menyengaja sesuatu. Adapun secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini pengertian haji secara etimologi dan terminologi. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Kita lanjut. Sebagaimana langkah tadi, masih ingat ya langkahnya ya, dalil akli, nakli, kemudian kita bicara tentang undang-undang, kita bicara tentang syarat haji. Ini ada berapa? 1, Islam. Kemudian yang kedua, Dalih. yang ketiga, Akal Akal sehat. sehat. yang keempat, Merdeka. nah, yang kelima, Mampu. atau bahasa tadi disebutkan sama siapa? Mbak Robiah ya, istato. Ya, Ini mampu artinya apa? Aman perjalanannya, memiliki biaya. Kemudian kalau perempuan berarti disertai muhrim. Ini syarat haji. Kemudian kita pindah kepada rukun haji. Ya, rukun haji diamati bersama-sama. Yang pertama adalah ihram, ya, berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Di mana letaknya niat dilakukan? Di dalam hati, Pak. Oke, kita coba baca secara lafaz bersama-sama niatnya. Ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Kalimat ini diucapkan di dalam hati ketika melaksanakan ibadah haji bersamaan dengan ihram. Oke, yang kedua wukuf di Arafah. Oke, tanggal berapa? Tanggal 9, Pak. Ya, kemudian tawaf mengelilingi Baitullah. Ya. Ini arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau berlawanan yang berdekatan dengan Baitullah itu pundak kanan apa pundak kiri? Ayo siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, coba. Pundak kiri, Pak ya. Tidak kiri. Ya, berarti berkeliling selama berapa kali? 7. 7 kali, Pak. Ya, bagus, pintar sekali teman-teman. Selanjutnya sa'i ya, lari-lari kecil. Ini ceritanya siapa? Coba ada yang tahu? Cerita sejak SD, Ceritanya SMP. saya, Pak. Ya, siapa tadi? Ceritanya Siti Hajar, Pak ya. Nah, Sayyidah Hajar ya, bolak-balik ya. Ya. Kemudian tahallul, memotong rambut sebagian. Memotong rambut. Yang terakhir tertib. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5 ini harus dilakukan secara berurutan. Kalau dibalik boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Urutan, bagus. Ya, kemudian kita coba pindah kepada materi selanjutnya adalah wajib haji. Apa itu wajib haji, anak-anakku semuanya? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan hajinya,
tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau apa dam itu bahasa Indonesianya? Denda, Pak. Denda. Bagus ya. Ini ada ikhram dari mikot, rangkaiannya ya. Ada mabit di Musdalifah, ada melontar jumroh Aqabah, ada melontar 3 jumroh, kemudian mabit bermalam di Mina, kemudian tawaf wada. Apa makna tawaf wada? Ada yang tahu makna arti dari tawaf wada? Mungkin Ya, Pak. Mbak Yulia? Tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah, Pak Guru. Ya, bagus sekali. Ya, sudah paham ternyata teman-teman ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita coba pengamatan lagi. Diamati ya, tolong. Tadi disimpan yang pertama, pengamatannya ini pengamatan gambar 1, ada gambar 2, kemudian gambar 3, dan gambar 4. Coba diamati bersama-sama, Bapak kasih waktu 2 menit. Ya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Pengamat simpan yang rapi, titipkan sama Allah, jangan lupa. Karena tempat penitipan paling aman di mana? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita bicara sunnah haji. Sunnah itu kalau pekerjaan yang kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, jika kita tidak mengerjakan kita tidak mendapatkan dosa. Ya, Seperti itu kah, kebalikan- Pak? Iya, betul. Kebalikan dari hukum apa itu? Makruh ya. Loh. Wajib. Wah, Kebalikan. Wajib. wajib. Oh iya, Nah, Pak. iya. Ya. Nanti kita lihat lagi materinya. Apa saja sunnah itu? Ada membaca talbiyah yang tadi di awal sudah kita baca ya. Kemudian membaca doa setelah bacaan talbiyah. Itu bacaannya Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian tawaf kudum ya, ada menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai tawaf kudum membaca doa ketika melakukan tawaf. Ini baca doa sapu jagat ya, melaksanakan haji ifrad atau haji yang terpisah. Lawannya haji ifrad apa? Haji Tamato ya, Pak. ada kiron ya. Ron. Oh iya. Ada ifrad, ada kiron, ada tamattu. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung pertemuan. Kita ketemu dengan hikmah. Semuanya yang kita pelajari harus mengandung hikmah. Ya, kita kaitkan dengan hikmah. Di antaranya apa hikmahnya? Ya, haji tersebut mempersaksikan berbagai manfaat spiritual dan material. Ya, spiritualnya tambah, jasmani rohania. Karena ibadah haji ini 3 ibadah yang dijadikan satu. Yang pertama, ibadah yang harus melakukan dengan harta atau malia. Yang kedua, jasmania. Yang ketiga, ruhania. Ya, hartanya ada, jasadnya sehat, tapi niatnya tidak baik, ruhanianya tidak baik, bisa diterima tidak hajinya? Tidak. Ada niat baik, tapi ternyata hartanya tidak ada, jasadnya sehat juga tidak bisa. Maka 3-tiganya ini harus satu kesatuan. Kita berdoa lagi, mudah-mudahan anak-anakku semuanya kita ditemukan oleh Allah di Baitullah bersama-sama. Allahumma Amin. Kemudian pembentukan sikap, mental dan akhlak yang tertinggi. Karena di sini harus saling menolong. Kita banyak orang-orang di sana, seluruh dunia kumpul. Ya, kita harus memahami karakternya orang-orang yang berbeda menggunakan akhlakul karimah. Menyatukan umat. Nah, ini ummatan wahidah. Jadi satu ya dari beberapa suku yang kemudian semuanya mencari ridho Allah, tujuan yang sama, bajunya sama, tidak boleh pakai wangi-wangian, ya semuanya itu adalah merendah di hadapan Allah. Kemudian mengajarkan sejarah, tadi ada sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Sayyidah Hajar, ya. Berwawasan yang luas dan dalam bergerak, ya. Tahu yang tidak pernah naik pesawat, jadinya pernah naik pesawat. Nah, ini yang tidak pernah luar negara, jadi luar negara, luas wawasannya. Oke, teman-temanku yang dimuliakan Allah, sebelum kita nanti meninggalkan kelas, coba ada yang mau bertanya? Nah, ini tanggal berapa?
Tanggal 16, Pak. Tanggal 16, saya lihat absen nomor 16 ya. Tanggal 16 Ya, Oktober. absen nomor 16 Mbak Yulia. Saya tanya ya. Ya, Ya, Pak sebutkan Guru. kembali urutan rukun haji. Ayo Mbak Yulia disebutkan. Tadi sudah disebutkan di atas. Tadi rukun haji niat napa nggih Pak Guru? Ya, betul. Terus? Niat, terus wukuf, Iya, terus. tawaf, Ya, sa'i, ya. tahallul sama Ya. tertib. Tertib ya. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak kasih kesimpulan di akhir. Sudah pada hafal ya tadi ya? 97. Surat apa tadi? Ali. Al-Imran. Nah, dasar undang-undang hajinya itu sudah tadi pengertian haji ya, harus ada tujuan karena Allah. Syarat haji tadi sudah, rukun haji ini harus tertib, wajib haji bisa digantikan dengan dam kalau tidak sunnah haji dan hikmah haji. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini saya bagi kelompok ya, bagi kelompok, Ya, Pak. silakan berkelompok dibagi dua ya. Tugasnya sudah kami share kemarin ya, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan berangkat materi dalam kelompoknya masing-masing. Amatan yang ini, nah gambar ini, ayo silahkan. Saya Pak mewakili Pak kelompok 1, Pak. Ya boleh Mbak Robia. Pada Boleh. gambar 1 dan 2 itu kelompok kami memberikan pengamatan sebagai berikut, bahwa mencukur rambut itu boleh sedikit, yang penting dipotong dan boleh digundul bagi laki-laki, dan itu lebih afdol dalam tahallul bagi laki-laki itu untuk digundul. Seperti itu Pak, mungkin dari kelompok kami. Terima Ya. kasih. Kemudian yang ini mungkin pengamatan yang gambar ini, kelompok selanjutnya. Saya Pak Guru, Ya, mewakili silakan. kelompok 2. Nah, bisa. Ya, dari hasil pengamatan kelompok kami bahwa pada masa pandemi dan masa sebelum pandemi, tawaf tetap sama, tidak Ya. merubah rukun dan syaratnya, akan tetapi hanya jaga jarak dalam pelaksanaannya. Ya, bagus. Oke, dari perwakilan kelompok 1 dan 2, jawabannya luar biasa. Di antaranya juga harus saling tolong menolong. Di antara ini ya, tolong menolong. Ini diamati, ini ada yang didorong ya, pakai roda yang tidak bisa jalan, saling tolong menolong. Kemudian bersabar, ini saling tolong menolong. Jadi Mbak Robia juga bagus mewakili kelompoknya, bisa sedikit, bisa seluruhnya bagi laki-laki. Ini pengamatan tadi masa pandemi. Kalau yang ini sebelum pandemi, tetap rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan ya, harus tetap dijalankan, hanya jaga jarak. Oke teman-teman, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan 2 bersama-sama. Luar biasa ya. Oke, semoga jadi anak-anak yang soleh dan solihah, Amin ya Rabbal cerdas Alamin. akalnya dan cerdas hatinya. Teman-teman, sebelum berakhir, ini Bapak kasih tugas ya untuk dikerjakan tugasnya. Ini LKPD-nya, silakan dipelajari, dikerjakan. Nah, ini juga. Kemudian nanti dikumpulkan, ketemu saya di pertemuan selanjutnya. Apa pertemuannya nanti? Kita adalah haji dan umroh. Ya, kita refleksi dulu apa yang telah kamu pelajari hari ini, saudara-saudara. Apa? Tentang haji, Pak. Haji. Tentang haji, Pak. Di mana tempatnya? Di Mekah. Nah, Ada boleh tidak di tempat yang lain? tidak. Tidak boleh. Bagaimana perasaan saudara mengikuti pembelajaran hari ini? Tenang, Pak. Tenang. Dan berharap ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan Mudah-mudahan kita ibadah. bisa melaksanakan. Amin. Di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas apa? Umroh, dan penjelasannya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman, alhamdulillah rangkaian dari awal sampai akhir kita diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan dengan maksimal, mudah-mudahan bersamaan dengan ridhonya Allah. Kita tutup dengan doa setelah belajar bersama-sama.